Kuburan adalah sebuah tempat peristirahatan terakhir bagi semua orang. Tempat di mana raga berpisah dari jiwa, kembali kepada sang penciptanya. Kuburan tidak sepatutnya menjadi tempat yang menakutkan. Namun energi yang tersisa dari para entitas terkadang membuat kami semua bergidik tidak karuan. Kesedihan, kemarahan, rasa kesepian, hingga ketakutan menyelimuti atmosfer dari pemakaman kuno ini. Setelah hujan deras berhenti dan tersisa tanah lempung yang basah, malam ini kami semua melakukan investigasi di sebuah makam tua yang tidak bertuan. Yang konon seringkali memakan korban, baik yang kesurupan maupun yang melihat arwah gentayangan. Hingga pada akhirnya kami menyaksikan sendiri bahwa kehidupan dan kematian hanyalah berupa sebuah benang merah yang tipis. Di sini, malam ini adalah malam yang membuat kami semua percaya. Halo, what's up everyone? Kita di sini dari Ghost Made Me Do It TV. Gak bosan-bosannya kita ngingetin kalau di sini kita bukan dukun, kita bukan paranormal, kita bukan anak indigo. Kita di sini hanya anak muda biasa yang ingin membuktikan apakah kehidupan setelah kematian itu memang ada, apakah hantu memang ada, spirit memang ada, elemental memang ada. Kita hanya ingin membuktikan itu semua, dan kita sama sekali bukan anak pang yang ingin sok-sokan ngelangkahin, istilahnya ngelangkahin hal-hal pamali segala macam. Kita bukan anak pang yang seperti itu. Kita adalah anak kesayangan papi mami yang kesini aja kita izin, kita izin dulu sama orang tua. Harus Anak baik-baik. wajib. mimpi kita aja untuk membahagiakan orang tua kita. Jadi di sini tujuan kita adalah baik, dan semoga segala sesuatunya terjadi dengan berjalan begitu saja dengan sangat baik dan direstui oleh alam semesta. Ya nggak teman-teman? Yoi dong. Oke. Di sini gue mau kenalin sekali lagi supaya kalian makin akrab sama kita, karena katanya kalau nggak kenal nggak sayang. Nama gue sendiri adalah Cecilia. Di sana ada Aldo. Panji, Halo, gue Franz. gue Hari. Dan di sana ada kru kameramen kita, namanya Jerry Nathanael. Jerry Nathanael ini akan membantu segala sesuatunya. Misalnya nanti dia nangkep bayangan, dia nangkep apa, nanti Jerry akan komunikatif dengan kita, ya nggak Jerry ya? Jadi kita komunikatif ya, kita friend ya. CS. Oke, balik lagi di topik kita yang sebelumnya. Kita lagi di mana nih teman-teman? Kita lagi di Jawa Barat sekarang ya. Jawa Barat sih Di pasti. Jawa Di Barat. daerah Jawa Barat. Kayaknya meskipun ambience-nya nih Jawa Barat, kalian kebayangnya pasti sejuk, dingin, tapi di sini enggak ya? Kita kepanasan banget nggak Dan sih? aslinya hawanya pengap banget. Gue udah berasa pengap-pengap dari tadi. Kayak di Jakarta lah. Iya, Iya. gerasa gitu. Terus emang gak biasanya kayak gini juga. Guys, Itu ada suara. Kita baru mulai. kalian denger nggak Dan suara itu? ternyata kedengeran nggak ya suaranya? Kedengeran nggak suaranya? Oke. Itu siapa sih? Situ ya. Oke, orang situ guys. Oke, kita lanjut Oke. lagi guys. Oke, kita lanjut, lagi. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Anggap Ya. aja anjing gue menggonggong, kafilah berlalu. Oke, yuk kita sambil maju yuk. Kita sambil lihat maju ya. lokasinya. Kita lihat lokasinya langsung nih. Pelan-pelan guys, jadi biar keren, biar kayak superhero gitu anjir. Anjir. Awas nih kameramennya jatuh. Pelan-pelan loh, pelan-pelan Oh, Jan. Pelan-pelan. Pelan-pelan Jan. Tadi ada kisah lucu guys, kalau kalian belum tahu. Jadi tuh tadi ceritanya Jerry ketika lagi nyeting kamera, katanya lightingnya tuh mati nyala. Padahal selama ini seumur hidup kita syuting tuh itu Aman-aman nggak aja. aman-aman Aman-aman aja. aja. Jadi siapa tahu Dan itu hal yang nggak umum ya berarti ya? iya, siapa tahu tuh jadi suatu pertanda kalau memang ternyata biasa pengenalan. Iya, ya. iya. Jadi pengalaman yang berharga ya. Disapa sama yang orang. Disapa sama Mungkin. semesta. Iya. 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 Oke guys, ini gue udah bawa alat-alatnya. Yuk kita coba mendekat ke lokasi Ayo TKP. kita coba yuk, kita coba. Coba aja dulu. Udah pada siap kan ya? Udah pada siap nggak? Siap nggak siap kali ya? Siap nggak? Rasanya saya tuh yang nanya nih, udah siap. Nggak apa-apa. Oke. Itu tuh yang megang boneka. Ini kuburannya guys, kita stop dulu di sini. Gue Oh, mau ini. jelasin tentang alat-alatnya. Sini. Sini aja kali ya, jangan Sini. sambil lihat ke Bapak Jerry. Apa aja tuh alat-alatnya? Nih, jadi konten kita hari ini adalah kita akan berusaha membuktikan tentang hal yang kalau kalian ingat dengan kata pamali. Tuh. Kalian tahu pamali itu apa? Hal yang nggak dibolehin tahu. Iya. Hal yang Hal nggak yang dibolehin. pantang. Tabu atau pantang ya? Oke. Tapi kalian tahu nggak sih kalau ternyata di setiap kata-kata yang pamali itu ternyata masuk logis, masuk di akal. Jadi waktu kecil mami gue bilang gini, Dek, nggak boleh kamu gunting kuku tengah malam. Terus gue nanya dong, kenapa? Kan gunting kuku kapan aja bisa. Terus katanya nanti kalau gunting kuku tengah malam tuh bakalan ditemenin sama hantu. Nah, kalau gue pikir-pikir setelah gue gede ya,
ternyata alasan itu adalah juga ya. logis sih ya. Maksudnya kalau kita gunting kuku tengah malam nih nggak kelihatan berdarah kan sakit, Betul, masuk Dan masuk kita akal. ngantuk juga kan. ngantuk juga ya. Kalian ada pernah dengar pamali lain tentang itu? Lu Hel ada Banyak pernah dengar Kalau pamali gitu? kayak misalnya di pintu Hmm. nggak boleh berdiri depan pintu, katanya berat jodoh. Itu bener nggak? Hmm. Ya percaya nggak percaya sih. Karena lu masih jomblo ya sekarang ya. Masih jomblo Ya, ya begitu. bener. Iya. Tuh penonton yang namanya Hari ini masih jomblo di sebelah sini. Betul, betul nggak betul. Berminat di bawah sini Iya, ada nomornya di ya. bawah sini Di ada, bawah sini ada nomornya. Instagramnya, silahkan Dan di Instagramnya follow. juga, di follow juga. Buat Bung Hari. Oke guys, back to the topic. Di sini gue bawa beberapa alat yang kayaknya simple tapi ngapain sih Penasaran di dalam? sih. Penasaran. Oke. Tentang hal pamali di atas, kita akan mencoba beberapa hal-hal yang katanya apa sih tabu dilakukan. Kita akan coba apakah itu benar-benar tabu atau enggak. Kita punya 3 hal pamali yang bakalan kita coba di sini. Yang pertama adalah nyisir sambil ngaca di dalam kuburan. Wow. Katanya, Sambil ngaca ya. katanya kalau misalnya kita nyisir di samping kuburan, itu kita bakalan wajah kita di kaca berubah jadi kuntilanak. Oh yang benar. Emang Bohong, ya? bohong. Gue nggak Gua sih tahu nggak sih, percaya, tapi gua sih kita nggak akan percaya. coba. Kita Aldo akan nggak coba. percaya ya? Gua nggak percaya. Aldo nggak percaya guys. Aldo nggak percaya, Bohong. oke nggak apa-apa. Kita coba. Selanjutnya di dalam katanya sih gimana Aldo? Aldo yang tahu ya, katanya di dalam ada kuburan apa? Anak kecil. Kuburan anak kecil. Tapi kita juga nggak tahu ya bener apa enggak ya. Nah makanya gue bawa boneka di sini tujuannya supaya nanti kita akan ngebujukin anak kecilnya itu keluar, Nah, gitu. kita pancing keluar. Kita pancing keluar. Nah bonekanya mungkin gue kasih ke Aldo kali ya. Boleh? Boleh tuh. Lalu di sini gue juga ada bawa lilin sama korek api. Kita akan main game di dalam namanya apa? Hyakumonogatari ya? Yes, Hyaku Bahasa Monogatari. Jepang berarti Bahasa Jepang. Jepang gitu. Jepang gitu. Buat yang wibu pasti tahu. Hyaku Monogatari Gue itu. sendiri baru tahu sih Bawah-bawah. Berarti Hyakumonogatari lu itu kurang apa. wibu. Coba tanya Bapak wibu Iya, di sana. kurang. Mandinya wibu. Kurang ibu. Potongan wibu. Jadi Hyaku Monogatari sebelumnya dimainkan oleh 100 orang. Jadi setiap orang yang ceritain horor, mereka akan langsung tiup lilin, matiin lampu. Seiring dengan lampunya makin gelap, katanya akan ada hantu yang muncul. Tapi berhubung kita nggak mampu bayar 100 orang, kita cuma berlima doang. Nggak apa-apa ya. Kita cuma Cukup berlima. lah mewakili lah. Cukup lah untuk mewakili. Hoax apa enggak ya? Yes. Ini bisa bantu pegangin Bapak Hari, Bapak perwibuan dunia. Oke, dan di dalam sini nih guys ada beberapa alat-alat yang nggak apa-apa diambil aja. Nyala tuh. Kalau nyala gimana nih? Kalau nyala, Tambah. kebanting, udah nyala kebanting nyala. Ini adalah salah satu alat kita di mana alat ini menangkap gelombang elektromagnetik. Gak cuma hantu could be, tapi bisa juga hantu yang tertangkap. Jadi setiap kali dia bergerak atau tertekan, dia akan menyala. Jadi bayangin nih guys, kalau kita taruh di kuburan terus dia nyala, kalian tahu sendiri artinya apa? Oh iya. Artinya kuburan itu ada sesuatu. Yes. Terus balik lagi di sini ada tantangan kedua, challenge nih namanya. Challenge kedua adalah tadi sebenarnya gue nggak harusnya jelasin tentang catball, cuman karena jatuh aja gue kepaksa jelasin. Gitu. Oke. Lanjut, Ketawa, ya, Kek? lanjut ya. Apa-apa sih. Garing banget deh. Ini tantangan kedua adalah gunting kuku. Jadi seperti yang tadi gue bilang, katanya kalau gunting kuku tuh bakalan ditemenin sama hantu. Nah, siapa yang nyoba? Panji ya. Gua juga. Aldo katanya. Oh, Aldo Mau coba. Bisikan Oke, sama Aldo Aldo. Yang coba. kukunya masih panjangan. Kukunya Nah, yang panjang. kukunya masih Gue baru panjang. gunting kuku. Kotor Kuku gua juga, juga soalnya pendek kotor juga. Alasan ya Oke. penonton ya. Komen di bawah kalau kalian percaya Hari itu cuma alasan doang. Dan tantangan yang ketiga, tantangan yang terakhir adalah kita bakalan nyanyiin Nina Bobo di kuburan yang ada anak kecilnya. Wow. Jadi kita akan berusaha Creepy banget. ngeluarin kalau apakah memang ada anak kecil, ada hantu anak kecil di sana, apakah memang ada atau enggak, kita akan coba seperti itu. Dan video ini dibagi jadi 2 episode, jadi pastikan kalian nonton video ini di Ghost Made Me Do It official channel. Setiap minggunya kita akan launching 1 video. Tepuk tangan guys. Jatuh kan? Jatuh. Ya, itu tanda-tanda itu tanda-tanda. Bertanda sih. Di video pertama kita akan coba 1 tantangan dulu, yaitu Apa tuh? Apa itu? Hyaku Monogatari. Emang itu pertama? Emang itu pertama. Ya udah, yang pertama salah guys, yang pertama. Yang kedua itu pertama kan pamali kan? Oke, pertama Nah, kita pamali coba dulu. pamali dulu. Gunting kuku dulu. Baru ya. Gunting kuku dulu, baru setelah itu kita akan coba Hyaku Monogatari. Siap. Yap. Ribet juga sih. Ucapin. Iya. Yaku. Hyaku Monogatari. Hyakumonogatari. Yaku Momot. Iya. Nah, itulah pokoknya.
Bapak Wibu nggak bisa. Dia bisa kok, dia bisa. Oke, Bisa. gimana Jar? Aman kalau kita jalan masuk ke dalam? Aman nggak kita masuk ke dalam sekarang yuk? Aman Jar? Oh dia ganggu. Oh, iya, oke. Ganggu berarti aman ya. Iya, ngomong aja Jar, nggak apa-apa. Mari kita kok. kemon. Ngomong aja nggak apa-apa, Jar. Kita interaktif kok. Asik, kalau kata sis Kakol apa? Mari kita coba. Mari kita Markicop. coba. Markicop. Coba. Kicop. Dengan Mari kita Kalian juga kayak bunyi lonceng gitu nggak sih barusan? Itu emang ada atau cuma di pikiran gue doang? Gua sih nggak denger sih. Gua Oh, nggak nggak denger denger ya? juga. Oke, Masuk lagi. Sil, masuk lagi. gimana sih? Gini. Lu di sini. Tanji mau lu di di situ, mana? lu di situ. Gua mau hari ini. Nggak kelihatan loh. Nggak kelihatan. Kamera. Sini. Mendingan situ aja. Satu. Tanji atut ya. 3, 2 gitu. Lu takut sih? Mana ya? kan gue yang ditangkap. Iya kan yang ditantang Aldo. Masa lu yang takut? Oke. Teman-teman, kita sudah ada di lokasi kuburan. Jadi di sini memang banyak banget kuburannya dan di sini lokasinya merinding banget. Mungkin teman-teman kita bisa pegangan tangan dulu untuk kita berdoa bareng-bareng ya. Yuk, Yuk. kita doa bareng dulu yuk. Gini ya. Gue akan memimpin doanya ya. Oke. Kalau di sini ada hantu, setan, elemental, spirit atau apapun itu, kita nggak ada niat mengganggu, kita nggak ada niat menyakiti kalian. Kita di sini hanyalah anak-anak muda yang ingin membuktikan bahwa kehidupan setelah kematian memang ada. Dan kita di sini tidak ada niat untuk mengganggu kalian sama sekali, kita tidak ada niat untuk menyakiti kalian sama sekali. Kalau memang kalian ada di sini, silahkan kalian muncul dan berkumpul di tengah-tengah kami. Silahkan kalian menunjukkan diri kalian, menyentuh benda-benda di sekitar kita, menyentuh kita, tapi jangan ada yang memasuki tubuh kita. Semoga alam semesta selalu melindungi kita dan semoga segala sesuatunya yang selama progres syuting ini berjalan dengan lancar. Oke, yuk kita kenalin diri masing-masing dulu. Bukan ke penonton ya, ke arwah-arwah atau ke teman-teman di sini yang tidak terlihat. Kita masing-masing dulu, dari gue dulu ya. Halo semuanya, nama gue Cecilia. Gue di sini nggak ada niat mengganggu, gue di sini nggak ada niat menyakiti kalian. Kita di sini sama-sama makhluk ciptaan Tuhan dan kita hanya ingin membuktikan bahwa kehidupan setelah kematian itu memang ada, dan gue harap kalian memahami itu, bahwa kita di sini really have nothing to harm. Coba lanjut kenalin diri mungkin dari sebelah sana. Gue Hari. Gue dan teman-teman gue hanya untuk mencoba melakukan suatu hal, tapi tidak bertujuan mengganggu atau mengusik kalian. Silakan. Oke, halo gue Franz. Jadi buat arwah-arwah yang ada di sini atau entitas-entitas lain, gue sama sekali dan teman-teman gue ini nggak ada sama sekali maksud untuk mengganggu, apalagi buat mencederai kalian. Jadi kita mohon banget bisa dilancarkan kegiatan kita di sini sampai kelar. Udah itu aja dari gue. Lanjut, Aldo. Oke, nama gua Aldo. Di sini gua ya ikut konten-konten aja. Untuk teman-teman di sini arwah yang tidak kita lihat, ya kita nggak mengganggu sama sekali ya. Tapi kita pengen tahu aja keberadaan kalian supaya kita percaya kalian tuh ada di dunia ini. Iya betul. Dengan alat-alat yang Iya, ya, kita lebih kepengen ngobrol aja sama Betul. kalian. Iya. jadi gak usah malu-malu buat nunjukin aja apa. Yes. Lanjut. Halo, nama gue Panji. Mungkin gue mau ngucapin maaf sebelumnya kalau kita emang mau ngambil konten di sini, niat kita itu baik dan kita nggak mengganggu semua hal yang ada di sini yang mungkin kita tidak tahu dan kita nggak tahu juga itu gimana gitu. Tapi intinya sih kita coba aja dan ya mungkin kerjasamanya antara Iya, kita semua Iya gitu kan. betul. Yap, betul. So, sekali lagi kalau memang di sini ada entitas, ada hantu, ada apapun, kalian dipersilahkan berkumpul di tengah, berbicara dengan kami semua, berinteraksi dengan kami semua, membuat bunyi, membuat apapun. Tapi jangan mengganggu kami semua. Oh guys, satu lagi gue pengen kasih info ke kalian juga. Sebagai orang yang mungkin sedikit lebih berpengalaman dalam ghost hunting, jadi yang namanya kesurupan itu bukan fenomena biasa, itu memang ada. Dan cara kalian mencegah kesurupan adalah di belakang leher, di daerah sini guys. Kenapa tuh di belakang tuh?
Jadi di belakang leher ini adalah sumber awalnya ketika para arwah berusaha Ke kamera menguasai dong, kita. tunjukin tuh Aldo, tunjukin Aldo aja. Coba Aldo ada belakang, titik kesurupannya di mana tuh biar Di tahu sebelah sini. penonton nih Tengkuk guys. di Jadi sini. di Tengkuk tengkuk kan? itu Di tengkuk. Nah, adalah sumber ya, salah satu. Yes. Jadi makhluk itu apa Karena rusuk bisa gitu masuk ya lewat Iya, sana ya. iya. Jadi kalau kalian memang merasa di rusuk kalian sudah mulai, kalau kalian nih teman-teman udah mulai ngerasa di rusuk Udah mulai. kalian ada sesuatu, Iya. ada apa, mungkin kita bisa hentiin konten dan kita berdoa bersama lagi gitu. Alright. Dan itu Oke. juga salah satu jadi alasannya kenapa kalau kalian teman-teman beragama di sini ketika kalian lagi berdoa kalian menundukkan badan. Karena Tuh ya. tengkuk kita mengarah ke langit. Dan di situ kita bisa menerima apa istilahnya suara-suara dari Tuhan, dari santo, santa, dewa dan dewi segala macamnya. Seperti itu, guys. Oke. Kita akan mulai challenge-nya Oke, kita sekarang. mulai. Tapi sebelum mulai dari challenge, gue bakal minta teman-teman gue buat nyebarin catball. Seperti yang gue udah jelasin tadi, catball ini akan menyala ketika terganggu dengan entitas. Apabila memang ada hantu di sini. Kalau ada hantu tuh berarti dia secara otomatis nyala gitu ya. Yes, secara otomatis dia akan nyala. Gitu. Wow. Gue akan kasih ke kalian catball ini satu-satu dan kalian boleh taruh di mana aja yang kalian pengenin. Silakan. Bebas ya, di mana aja ya. Bebas di mana aja. Terjatuh lagi. Yuk, explore aja nggak apa-apa. Dia kalau getaran kecil nggak nyala ya. sini aja nih. Ini kita taruh sini aja. Gua spesial Lu di gua mana? di yang anak kecil. Agak sono aja. Jangan dapat diimpan. Di sini. Sono Jendro. Oke, gue udah naruh guys di tempat di belakang. Gue naruh di bawah tanah. Oke. Kembali lagi buat para arwah di sini, apabila kalian ingin berkomunikasi dengan kita, ingin menunjukkan keberadaan kalian, silahkan sentuh catball di sekeliling kita, maka dia akan menyala sendiri dan kita akan tahu bahwa kalian mau berbicara dengan kita. Oke. Belum ada sampai sekarang. Sampai sekarang belum ada. Kita akan coba sambil jalanin challenge-nya kali ya. Kita Oke, akan kita coba. challenge deh, kita challenge. Iya, tahu-tahu. Menarik. Challenge pertama dari sisir. Dari sisiran. Aman? Aman. Oke. Yang jawab aman tuh mereka apa kita? Aman. Ini. Aman ya. Aman. Sinian dikit biar muat kita. Merapat. Framing. Framing dulu. Sebentar. Sebentar. Oke. Ntar ini keep rolling deh. Buat para penonton, kalau misalnya ada yang dengar suara yang tidak kita dengar, ada yang melihat bayangan yang tidak kita lihat dan segala macamnya, silakan komen di bawah ini Komen di bawah. dan kita akan pasti baca satu persatu komennya Siap. di bawah ini. Oke? Lu nanti Challenge agak number keras. 1. Jadi kita kali ini bakalan coba nyisir dan itu on me. Jadi gue yang akan nyoba apakah dengan menyisir ini kita akan bisa memunculkan makhluk atau apapun. Dan gosipnya katanya gimana? Bakalan ada Kalau nyisir di tengah malam itu katanya ada kuntilanak ya. mukanya ya berubah Mukanya jadi berubah jadi kuntilanak. Untuk saat ini sih kalau gue lihat di Saat ini kaca belum ada apa-apa belum sih ya. ada apa-apa. Gue akan terus nyisir guys. Oke, ini kenapa? Gimana? Apaan? Apaan Apaan? Belakang lewat. Catballnya nyala. Catball. Catballnya. Kamera tuh ke sini tuh. Sini nih. Oh my god. Beneran ya? Nyala ya? Oke, berarti benar-benar alat kita berfungsi. Ini bukan kita ya guys. Alatnya berfungsi. Ini bukan ya? kita ya kan? Karena kalau kita di sini itu sama sekali nggak nyala. Jadi memang ini kita begini pun nggak nyala. Itu memang entitas. Memang ini membuktikan Itu bahwa memang entitas lewat ya. memang berarti ada kalau kayak sesuatu. gitu ya. Iya. Sekali lagi untuk teman-teman di sini, teman-teman yang tidak terlihat, kita semua makhluk Tuhan. Apabila kalian ingin berbicara dengan kita, dipersilahkan untuk menyalakan semua alat yang kita sebar di sini dan kita akan mencoba untuk berkomunikasi dengan kalian. Oke? Gue akan lanjut nyisir guys. Kita akan tunggu sampai beberapa menit ke depan. Cut dulu kan? Cut dulu. Gue frame nggak apa-apa kan? Gue mau ke situ dulu. Oh ya. Kalau lo mau lanjut nggak apa-apa. Lanjut aja. Gue ke frame. Abis ini apa? Gunting kuku ya? Gunting kuku Aldo ya? Ini nanti di fast forward, di bagian sini di fast forward. Jadi gue nyisir-nyisir terus nanti
kalian protes, kayaknya udah nggak ada apa-apa. Kita coba ke tantangan selanjutnya. Tadi kan udah ini ya, si waktu lu nyisir kan? Iya. Udah klimaks kan? Iya. Gua kira. Iya, Hah? jadi mau gimana? Mau dilanjut apa lanjut ke tantangan kedua? Boleh sih lu lanjut lagi. Jadi Lanjut dulu aja. Lanjut dulu ya. boleh sih, boleh Lanjut boleh. dulu aja. Biar opsi Oke. lebih banyak. Rolling. Rolling ya, oke, Bro. Setelah tadi kita ngelihat catball itu memang nyala, kita Jadi nyala, coba lanjutin. mendadak. Kita coba lanjutin nyisir, siapa tahu ada evidence lain. Oke. oke. Kita coba ya. Gue sih dari tadi ngerasa kayak ada yang narik baju gue di belakang gitu, kayak selama gue nyisir tuh kayak ada yang narik gitu. Serius lu, bukan Aldo yang narik. Gue nggak tahu sih, harusnya Bukan enggak Aldo ya, yang- cuman gue ngerasa kayak gue saat ini kalau boleh jujur setelah bermenit-menit gue nyisiran, selain pala gue perih, gue ngerasa kayak agak mual gitu sih guys. Jadi kayak ada rasa tertekan di sini. Mungkin kita boleh gantian dulu, kita lanjut ke challenge kedua gimana? Lu tapi masih bisa lanjut dengan kondisi kayak gitu. Gue rasa gue masih bisa lanjut, cuman mungkin gue akan less interactive sama kalian, tapi gue mau ini berjalan lanjut guys. Gue pengen Ya. ini semua tetap Oke, berjalan jadi baik-baik kita aja. lanjut deh demi kalian yang di rumah. Yes. Ya. Challenge kedua. Gunting kuku di siapa dulu? Oh, gunting kuku. Oke. Oke, lu yang jelasin ya. Karena Aldo paling panjang ya kukunya ya. Iya. Ya Kita udah sesimpel gunting, itu, sesimpel kita itu. udah gunting kuku semua Sebenarnya soalnya. Udah gunting kuku. Sebenarnya gue nggak tahu ya mitos ini apa. Katanya kalau gunting kuku bakalan ditemenin sama Nggak boleh malam-malam. nggak boleh malam-malam ya? Nggak boleh malam-malam gunting kuku. Terus gimana? Katanya ditemenin ditemenin sama kuntilanak. 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 Iya. Oh, gitu. Karena ada yang bilang juga kalau gunting kuku malam-malam kan nggak kelihatan atau Iya, takutnya bisa. luka. Iya. Intinya nggak luka bayar lah. atau apa ya, pokoknya gua nggak Secara bayar. logikanya ya, Secara logika. Gue lebih pengen ditemenin sih, makanya gue pengen gunting kuku ya. malah nantangin gitu. Wah. Oke. Oke, kita Oke, lihat deh kalau kita kayak lihat. kita Kita kayak lihat gitu. Kuku bersama-sama. gue panjang ya, Iya, challenge number 2. dan kotor juga. Kayak gue potong sekarang. Tolong temenin gue. Oke, udah Bisa. digunting ya. Bisa Ada di lagi? juga Ada ya. lagi? Mau gue potong lagi? Oh nggak lagi. Coba Lagi satu deh, dulu lanjut aja lagi. kali. Atau mungkin gini guys, sambil Aldo potong kuku, gue akan cobain alat baru namanya dowsing rod. Dowsing rod ini dipakai di zaman dulu untuk mendeteksi sumber air. Dan kalau kalian tahu nih guys, satu info lagi buat kalian, sumber air membawa energi bagi semua kehidupan, termasuk bagi makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Oh. Jadi otomatis Ntar aja gunting. ketika alat ini mengarah ke Pas suatu lu- tempat, itu artinya ada suatu entitas di sana. Wow. Alat ini gue impor langsung dari US, dari kawan gue di US, dan alat ini sudah proven, sudah jalan-jalan ke UK, ke US, dan ke Romania sebelumnya. Jadi harusnya kita akan coba ini di Indonesia dan kita lihat apakah memang ada hantu di sini. Yuk Aldo, kita lanjut gunting kuku. Gue masih nggak enak sih, gue ngerasa kayak tertekan sih. Mual nggak sih lo? Iya, kalian ngerasa gitu juga. Gua mulai merasa merinding aja sih dari tadi, tapi Merinding, ya? belum ada, selain merinding belum ada. So far semoga aman dilancarkan. Kalau gue ya kayak ada yang ngomong gitu. Ada yang bunyi gitu ya. Oke, coba Aldo sambil gunting kuku, gue sambil coba pakai dowsing rod ya. Teman-teman kalau ada sesuatu jangan lupa komen di bawah. Oke. Apabila ada arwah atau entitas di sini yang ingin berkomunikasi dengan kita, silahkan gerakan dowsing rod ini ke arah di mana kalian berdiri. Wow. Shit. Ada apa saudara-saudara? Gue ngerasa di bagian sini tuh kayak ngerinding ya. Gue Ngerinding ngerasa ya? di daerah sini tuh kayak apa sih, kayak udaranya beda sendiri. Lu coba pegang deh Frans. Coba. Di mana? Bagian mana Di sih? belakang pas di belakangnya ini. Ya nggak sih, kayak ada angin berhembus gitu. Ada angin gitu. Bisa gitu ya? Aneh banget gak sih? Nah, tapi anginnya tuh cuma di sini aja. Iya, anginnya cuma di sini aja. Sementara di sini agak sumpah gitu ya. Wah. Pantes lu dari tadi nggak mau berdiri di sini ya. Ini Iya, Pak, ini iya. tangan gua. Di sini tuh biasa aja, Oh, nggak ada betul. angin. Di sini tuh gua berasa oke, anginnya tuh lebih ke angin yang kayak Tiupan gitu. ketiup bener. Iya, iya. Dan nggak terlalu kenceng, Sorry, tapi gua- berasa banget tuh bedanya. Kayak Antara di sini dan di sini tuh berasa banget bedanya tuh. Tuh masih ada. Oke, kita coba berkomunikasi Oke, dengan gua coba lepasin ya. kita coba berkomunikasi dengan entitas di Sesi sini ya, lanjut ke sambil Aldo terus gunting kuku. Terima kasih karena kalian sudah menunjukkan di mana kalian berdiri. Apabila
kamu atau kalian yang berdiri di sini adalah wanita, silahkan hilangkan dowsing rod ini. Apabila kalian adalah laki-laki, silahkan jauhkan dowsing rod ini satu sama lainnya. Oh, laki-laki berarti ya. Laki-laki. Gue ngerinding banget sih pakai alat ini, Oh, serius. merinding banget. Serius. Ini alat tuh benar-benar udah bersejarah banget, dipakai sama teman-teman gue di US dan di Romania itu kayak Oh iya, ternyata ini nggak bisa kita arahin. nggak bisa segala kita macam ya? arahin guys. Ini tuh memang Mengarahkan dirinya coba dong. sendiri. Oh iya. Itu ayun gitu loh. Nggak udah. Wah, anjir. Horor aja. Ini pegang lagi deh. di next episode gue bakal kasih ini ke kalian, cobain satu-satu buat nanya komunikasi ke arwah-arwah di sini. Oke, gue sih boleh aja. Dan Nanti kayaknya gue bakal coba. berarti nih penonton yang tadi Aldo bilang katanya dia nggak takut, dia segala macam, ternyata udah terbukti ya Do ya. Ternyata lu cukup merasa merinding, tapi ya mungkin masih Iya, masih kurang lah. masih kurang ya. Ekstra lah. Oke. Gimana nih guys, kita lanjut ke challenge ketiga atau gimana? Lanjut lah. Lanjut yuk. Aldo masih baik-baik saja? Aman. Aman. Gue juga mulai tightness di chest gue tuh udah agak berkurang, tapi masih apa ya, panas banget. Lu bisa lihat poni gue tuh kayak acak-acakan banget, padahal gue aslinya orang yang anti banget poni gue kebelah. Sumpah. Ada game lagi? Oke, challenge ketiga. Kamera bisa ngarah ke sini? Yuk, kamera. Di sini adalah makam seorang anak kecil ya Dok ya, gimana? Iya. Jadi ini adalah gosipnya makam anak kecil tua, dan kita nggak tahu gimana, kita nggak tahu apa kejadiannya, tapi yang pasti gue selalu ngerasa sedih banget ketika ngelihat anak kecil sudah meninggal, sementara kita living our life at our best, dan kita kayak bodo amat sama dunia, padahal ternyata ada orang yang Tidak seberuntung itu tidak ya. seberuntung itu. Tidak bisa melanjutkan hidupnya Yes. dan selesai terlalu cepat. Dia sudah bahagia di sana. Semoga. Oke, challenge nomor 3. Kalau kalian masih ingat tadi kita akan nyanyi lagu Nina Bobo bareng-bareng. Dan di sini gua bawa boneka untuk teman kita di sini. Oke, jadi kita melingkar di kuburan anak kecil. Boleh. Yuk, kita di sini. Kalian di yang sana? situ? Iya, masuk. Yap. Di sini juga ada catwall ya guys. Kalau Di nanti sini ada catwall juga. kalau Anyway, kalian lihat nanti catwallnya nyala, boleh dikasih tahu ke kita. Yap. Oke, sebelum kita mulai, nyala. enggak, itu hari keinjek. Itu keren. Hari memberikan getaran pada catwallnya. Oke, sebelum kita mulai, gue mau kita berdoa bersama dulu untuk challenge ini, karena challenge ini agak berbahaya dan gue nggak mau bermaksud mengganggu arwah di sini. Dan kalau bisa kalian jangan tiru ya di rumah ya. Yes. Karena Don't kita try this at home. iya. Iya. Jangan di rumah, di kuburan nggak apa-apa. Oh. Yap. Karena kita di kuburan bukan di Nah, rumah. kita di- Oke. Lucu. Ya, betul. Hahaha. Bisa. Iya. Oke. Oke, lanjut. Oke. Ya, guys, mati lagi kameranya. Mati lagi guys. kameranya. Waduh. Jadi tadi guys kameranya mati lagi, dan kameranya sekali dua ya, matinya sekali dua. Dua-duanya langsung mati. It's real, it's Kita nggak real, tahu it's real, sumpah. tanpa sebab apapun langsung tiba-tiba mati aja. Wow. Gua merinding banget asli, merinding hebat nih. Teman-teman di rumah mungkin bisa doain kita, semoga ketika Lancar, kalian nonton semoga video ini Hmm. kita masih baik-baik aja, maksudnya tanpa berniat hal buruk, tapi kita seriusan di sini merinding banget dan kita pengen cepet-cepet akhirin ini. Cuman kita masih bertanggung jawab sama kalian, kita harus selesaiin konten ini sekarang. Oke, konten terakhir, challenge number 3 untuk video ini adalah kita akan nyanyikan Nina Bobo. Di sini gue bawa satu boneka untuk menemani teman kecil kita di sini yang tertidur sudah begitu lama. Jadi Dek, maaf ya kakak benar-benar nggak pengen ganggu kamu. Serius nih Kakak, kita mau nyanyi. yes, kakak Harus banget. cuman pengen nunjukin kasih sayang kakak, kasih sayang kita semua ke kamu. Ya, kita coba deh kalau kayak gitu. Kakak akan tinggalin boneka ini buat kamu di sini. Kalau ada niat ganggu, bagus ya. Iya. Yap. Kalau kamu pengen berkomunikasi dengan kita, kamu bisa sentuh alat catwall di sini, kamu bisa colek salah satu dari kita. Kita akan berkomunikasi, kita akan sangat senang berbicara dengan kalian. Gimana guys, kita gandengan tangan, kita nyanyiin lagu Nina Bobo 2 kali. Yuk. Dan kita akan lihat apa yang terjadi. Nih, yuk. Taruh dulu. 1, 2, 3.
Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Guys, kalian ini kalian doang yang ngerasa tuh gue sih kayaknya bonekanya bergerak sendiri gitu. Lu serius? Lu lagi ini kali? Gue ngayal doang kali ya. Lagi ngayal apa gimana sih? Emang gerak ya bonekanya? Lu lihat gak, Do? Kayaknya gue ke-skip gitu karena kita kan fokus nyanyi Kita ya. fokus Iya, nyanyi iya. soalnya. Iya. Ke distract. Ke distract Ke juga gitu kan. Jadi surat bener. Tapi emang suasananya udah mulai Iya ini mencekam banget sih, Iya. mencekam banget. Sudah mulai wow. kayak yang tadi dibilang kan di belakangnya Aldo ada kayak angin. Gue sumpah ngerasa dicolek deh kalian. Lu gak nyolek gue kan? Kalau gua berasa di belakang udah mulai berat gitu sih. Udah mulai berat di belakang leher gua. Sekitar sini nih, Bung. Hawa-hawanya nggak enak. Hawa-hawanya udah nggak enak. Hawa-hawanya nggak enak. Apa Iya itu yang gua rasain ya, yang bisa gua ceritain. Iya belakang gua sih. Nggak tahu kalau kalian. apa mungkin sekarang di sini jam tuh nunjukin jam 1.37. Yap. Kita bakalan nunggu sampai jam 3 untuk ngelanjutin video selanjutnya, dan video selanjutnya ini kita akan coba tunggu jam 3. Jam 3 adalah jam witching hour, teman-teman. Jadi Witching hour itu jadi Yes. jamnya apa tuh? jamnya dimana semua arwah keluar dan semua arwah sedang aktif-aktifnya. Kita Oke. sangat berharap ketika jam itu datang, mungkin semua catball nyala bersamaan, atau salah satu dari kita ada yang dicolek atau apa. Jadi kita akan istirahat sejenak dan kita akan retake lagi di jam 3, which is di kalian 1 minggu kemudian videonya baru akan keluar gitu. Walaupun kita nggak berharap ada sesuatu yang buruk gitu Iya. Ya tentunya kita nggak berharap sesuatu yang buruk. Iya, kita nggak berharap sesuatu yang buruk sih, tapi guys, kalian serius sebelum tutup nih, maaf nih kameramen, maaf. Tadi kalian dengar suara ini nggak sih, suara kayak gitu? Enggak sih. Sumpah, Enggak. berarti gue doang ya? Mungkin karena gue yang Terlalu peka lu Mungkin ya. lu yang sensitif atau peka gitu. atau karena gue yang naruh boneka itu kayak tau gak sih kayak anak kecil dikasih sesuatu terus dia kayak mau Oh, ketawa oke. tapi ketahan gitu, Oh. mungkin gitu Iya, kali. iya. Iya. Bisa. Oke, gue mulai merinding dan gue pengen muntah dulu. Mungkin setelah ini gue benar-benar ngerasa nggak enak badan. Kita tutup dulu videonya di sini untuk episode ini. Ingat, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kami semua punya kekurangan. Apabila kalian ada masalah, ada yang tersinggung, ada yang apa, silahkan taruh di kolom komen dan kita akan memperbaiki sikap kita ke depannya. Semoga episode ini Ghost Made Me Do It kali ini bisa menghibur kalian dan kita semua bisa belajar dari semua ini. Sekali lagi kita Ghost Made Me Do It, kita pamit. Kita pamit. Thanks dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. See you on the next episode. See you on the next episode. Sampai ketemu lagi. Gue mau muntah dulu guys, sumpah. Doakan yang Gue terbaik nggak untuk enak kita. banget. Baik. What's up everyone, balik lagi di episode kuburan dengan Ghost Made Me Do It. TV. Telat guys, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi teman-teman nunggu 1 minggu, kita sebenarnya di sini cuma nunggu beberapa jam dan kita sebenarnya capek banget. Kita pengen banget cepet-cepet selesaiin episode ini, tapi demi Hawanya kalian, udah benar-benar nggak enak banget. iya benar-benar nggak enak. Gue udah merinding dan ya kita kelarin lah episode yang ini. Yap. Ya let's do it. Gue udah berkali-kali muntah tadi jujur. Ya tadi muntahnya banyak banget. Iya, Gue sendiri. gue nggak mau nunjukin itu depan kalian, tapi kita effort banget untuk ngelakuin ini. Dan sekali lagi nggak ada bosan-bosannya kita ngingetin ke kalian, kita di sini bukan dukun, kita bukan paranormal, kita bukan anak indigo, dan kita juga bukan anak pang. Kita cuma anak papi mami yang sayang sama papi mami, dan kita cuma pengen bikin konten yang mungkin siapa tahu bisa membanggakan kita semua atau Membuktikan lah. membuktikan intinya. Di episode kali ini kita akan main game apa? Masih inget gak namanya? Ingat lah. Yaku Monogatari ya. Jepang itu lah pokoknya. Iya, Yaku Hyaku Monogatari. Oh, iya. Monogatari ya. Monogatari. Saat ini kondisi catball masih tersebar di semua tempat. Jadi kalau teman-teman lihat misalnya di belakang kamera ada yang nyala atau ada apa, kalian bisa komen aja di bawah dan kasih tahu ke kita. Sebagai tambahan ya, tadi sumpah ketika episode tadi diselesain ditutup, jadi tuh ngomong katanya sumpah tadi di belakang lu sumpah ada yang lewat. Cuman gue nggak ngomong aja, gue nggak enak. Iya ngajar.
sumpah. Dan ada suara juga kan tadi ya? Iya, Ada bocor ya suara- suaranya. Ngomong cuma ya udahlah tahan aja dulu. Iya udahlah, oke lah. Andika tadi dengar ya berarti ya? Iya, kita Udah ya? benar-benar pengen cepet-cepet nyelesain episode ini. Dan oke, kita akan coba Hyakumonogatari. Kita akan lihat ketika semua lilinnya mati, apa yang akan terjadi. Kita di sini akan ceritain semua pengalaman horor kita secara berurutan dari Panji, Aldo, gue, Franz, dan dari Hari. Dan ketika ini semua mati, kita akan lihat apa yang terjadi setelahnya. Oke? Lilinnya gue nyalain dulu semuanya. Dari Oke, siapa? sekarang kita nyalain. Berarti gue cerita sampai lilinnya mati. Lu Lu cerita dulu, habis itu ditiup. Matiin. Oke. Kelar tiup. Tunggu ya, sebentar kita nyalain semuanya dulu. Yap. Jadi katanya kalau suasananya makin gelap, makin temaram, nanti akan ada sesuatu yang muncul. Ngeri. Coba nyalain dari situ bisa nggak? Coba dulu. Bisa dong. Gue sebenarnya anak mami banget di rumah, gue nggak pernah nyalain korek api kayak gini, tapi demi Biasanya yang gini ya. Biasanya yang gitu ya. Coba Aldo bisa bagi gue nggak? Kenapa kita nggak bawa korek yang itu ya? Ya begitulah Waduh. Biar namanya. otentik kalau Ya, pakai yang ya. begini tuh. Oke, boleh. Oke, gimana? Siap cerita Panji? Siap. Silakan Ji. Silakan Ji. Panji. Cerita horor ya. Sebenarnya ada beberapa cerita sih, tapi mungkin ada satu cerita yang pengen ku ceritain ke teman-teman, para penonton gitu, dan juga mungkin orang entitas yang ada di sekitar sini. Jadi gue kayak pernah mimpi gitu. Dalam mimpi itu kayak gue mimpi buruk, entah apa, kayak dikejar gitu, tapi gue kayak bisa ngerasain antara gue setengah bangun sama setengah tidur gitu. Dan kayak gue bisa kerasa kayak baunya tuh kayak agak nggak sedap gitu segala macam. Dan kayak gue sadar kayak gue coba untuk kayak ngelawan segala macam, dan akhirnya gue bangun dan gue ini sejenak dan baru bisa tidur lagi. Dan menurut gue itu kayak pengalaman mimpi yang cukup kayak kerasa, terus sama kayak baunya tuh kerasa banget gitu. Kayak gue baru pertama kali mimpi yang kayak gini, dan baunya benar-benar sengat banget gitu. Bau apa itu? Kayak bau menyan atau bau apa gitu semacamnya sih, gue nggak ngerti juga, tapi nyengat banget. Jadi gue sih gitu paling ya. Terus setelah itu apa ada kejadian-kejadian buruk apa? Gue sih was-was banget sih dengerin. Biasanya Kalau mimpi sih kayaknya gue mimpi yang berulang dalam tanda kutip kayak gitu, tapi nggak lebih ringan aja. Maksudnya kayak ada mimpi yang gue masih ngerasa bau itu, tapi udah nggak terlalu lagi sih gitu. Begitu lu bangun semuanya udah hilang apa gimana? Udah mati. Gak apa-apa, lu Nggak cerita apa-apa, aja. nggak Kita pengen tahu aja ceritanya. Ketika apa? Gue Ketika lu bangun. bangun semuanya udah hilang seperti biasa lagi apa gimana? Gue sempat kayak diem gitu, dan apa namanya, After effect-nya nggak ada. efek gitu kerasa. Dan ya udah, gue tenangin dulu, dan ya gue tidur lagi. Terus pada saat tidur lagi ya itu Aman. kayak gitu sih. Oke, jadi itu Ya. cerita pertama ya guys. Jadi gue ingetin lagi sekali lagi, setiap teman-teman kita selesai cerita, dia akan matiin lilinnya dan suasana di sini akan semakin gelap. Walaupun ini mati sendiri. Oh, really? Itu mati sendiri? Iya. Wow. Sendiri. Oke lah. Oke, tadi juga Aldo gue lihat nengok ke belakang, terus gue kayak ikutan nengok ke belakang karena kalau dari gue sendiri sih gue ngerasa kayak ada yang berdiri ya di belakang itu. Lu ngerasanya apa? Enggak, karena itu memang beneran mimpi. Oke. Ya emang beneran kan, kita memang kisahin kisah beneran kan. Oke. Ini gue Iya, Merinding ya. endingnya. Tadi katanya Panji mau setelah ini, tadi Panji udah pesan di awal katanya dia mau out of frame setelah ini karena katanya dia ngerasa bener-bener gak enak badan, dan dia minta cerita pertama, dan setelah ini mungkin dia pengen minum dulu, pengen istirahat dulu. Iya, Ya. kita kasih dia waktu Kita untuk kasih minum dia dulu. waktu sementara itu. Gak apa-apa, nanti dia balik lagi. Yes, sementara itu kita dengerin cerita dari Aldo. Yap, silakan Aldo. Kan Aldo. cerita gue ya, cerita horor yang paling banget ya. Gue kan tinggal di daerah Klender tuh, di belakang mall daerah Klender ya. Gue masih nyebut juga. Itu serem ya. Gitu ya. Ya itu mallnya serem banget ya kan dulu. Ya. Historinya udah panjang Nah, banget kayaknya. Nah, iya. Iya. Terus gue kan tinggal di belakang ruko itu 3 lantai.
Dan kita itu tinggal di maksudnya tidur di lantai 2. Di lantai 1 itu kosong tempat kantor. Nah waktu itu gue pernah main game sampai tengah malam gitu, sekitaran jam 1 sampai jam 2 gitu lah. Gue lagi main game, di situ kan ada PC berjejer. Ya udah oke. Pertama gue main aja biasa santai. Di sana kan ada kaca-kaca gitu kan, kayak gue ngeliat kayak udah gak enak gitu loh, kayak main bodo amat lah, musik gue gedein, bodo amat set. Tiba-tiba nih komputer sebelah gue nyala, terus jebret Windows. Gue cabut colokan langsung, gue naik. Udah gue gak kuat di situ lagi. Ini gue merinding, gue bener-bener real. Terus setelah itu ada lu nggak pernah balik lagi ke tempat itu apa gimana? Gue Mati. tetap lagi lanjut sih. Mati, lilinnya mati. Lilinnya Tuh. mati guys, lilinnya Mati Hari sendiri. mati sendiri. Nggak ada angin loh. Nggak Ini ada- beneran di sini bener-bener nggak ada pengap angin. banget. Ini benar-benar pengap dan Pengap nggak ada angin, banget. tapi entah mengapa bisa mati. Mungkin bisa Nyalain dulu, nyalain lagi. nyalain. Lu nggak ketiup kan? Enggak ya? Enggak niup gua. Balik panas. Coba gua nyalain ya. Balik panas. Oh. Gue terharu banget sama rekan-rekan kerja gue sama teman-teman gue yang pengorbanannya luar biasa sampai segininya. Oke, udah nyala lagi sekarang. Udah nyala lagi, ya. Gimana Aldo masih? Lu tadi gimana sampai mana tadi? Jadi lu Ya balik? lu balik lagi nggak tadi? Pertanyaan lu. Oh enggak, dari situ kan gue kan langsung tidur tuh lantai 2. Ya udah, nextnya gue masih lanjut tetap main lagi. Mau main lagi dan gak ada kejadian Gua- aneh lagi setelah itu. Tapi tetap kalau daerah situ memang banyak sih. Untuk Emang di ruko-ruko itu kan terkenal kan, emang yang dari dulu bekas angker banget. bekas kerusuhan itu ya kalau nggak salah ya. Iya. Sampai ada film lebar-lebarnya kalau nggak Iya. salah. Dan kemarin, oh iya, gue cerita lagi nih. Gue ada nih. Satu Ada lagi kemana boleh lagi? nggak? Boleh, Oke, boleh, boleh boleh. banget. Masih manis banget, belum seminggu nih. Gue waktu pagi pengen kerja, gue kan ngeliat gue baru bangun tuh. Gue tidur di bawah, terus kakak sepupu itu di atas ranjang kan. Gue bangun set, ada ponakan gue lagi tidur sama gue sebelah, dan gue ngeliat kakak gue lagi tengkurap di atas ranjang itu. Oke, gue ke bawah, gue ke atas, gue mandi. Ketika gue ke bawah, kakak gue datang dari luar. Lah, kakak bukannya tidur di atas? Terus gue cek lagi ke atas lantai 2 di kamar. Loh, nggak ada. Itu Itu kayaknya horor apa banget sih. doppelganger orang apa Iya, gitu Suka, namanya. iya suka Iya, nyamar iya. gitu kan. Gue- Wah, demi Tuhan gue merinding sekarang. Gue pernah dengar dari balik lagi karena gue mungkin penggila horor kali ya. Gue Oh, iya. pernah dengar katanya kalau misalnya ada doppelganger atau gimana cara pronounce-nya gue nggak tahu. Itu katanya suatu hal sial yang kemungkinan orang yang ditiru itu bakalan meninggal dalam waktu dekat. Lilinnya ketiup lo guys, padahal sumpah nggak ada angin tadi. Tadi kamera lihat gak? Semoga aja kakak gue aman-aman aja. Oke. Gua aman-aman juga. Oke. Semoga banget ya, semoga teman-teman doain juga semoga nggak ada hal buruk yang terjadi. Karena gue gak percaya. Oke. Mungkin ada kalanya ketidakpercayaan itu mungkin malah menguatkan Betul. keyakinan Kita ya, mungkin bener. Stay positif guys. Stay positif. Oke. Dan thanks. Oke. Nih kamera mungkin nggak bocor kali ya, tapi tadi gue dengar si Panji muntah-muntah di belakang. Dia muntah juga akhirnya sama kayak gue. Tadi Iya muntah dia. Muntah. Muntah. Lu Muntah nggak ya? denger ya tadi ya lagi fokus cerita ya? Jackpot. Kenapa? Muntah jackpot. Jackpot. Belakang. cepetan nih. Iya, iya. Oke, kita berusaha banget sebenarnya nyelesain nih konten sesegera mungkin. Sekarang giliran gue ya guys. Mungkin kalian bosan sama suara gue bawel banget selama ini. Tapi Tapi karena emang lu yang lebih ahli dibanding kita ya, lu yang masih jelasin lah. nggak ada manusia yang ahli di dunia ini. Keahlian hanya milik Tuhan semesta alam dan gue cuman manusia yang penuh dengan kekurangan. Nah, Yeah. tapi kan lu tahu kan sejarah-sejarahnya. Yes, oke. Gue mau cerita salah satu cerita yang bikin gue percaya tentang hantu. Jadi sebelumnya gue adalah orang yang super logik. Gue bisa ngomong 5 bahasa, gue juara olimpiade ini itu. Tapi ketika berhubungan dengan hantu, gue tadinya sangat-sangat pesimis. Gue nggak mau ngebeli hal begitu aja. Tapi sampai akhirnya sekitar 2 tahun yang lalu, gue ngalamin itu semua. Mati juga. Gue kagak niup, sumpah. Lu udah mati sendiri. Wah, Matinya kayak ketiup gitu, lihat gak? iya gua tadi ngeliat kayak ada yang ngedorong itu sih, terus tiba-tiba mati. Sumpah guys, sumpah gue merinding. Gua merinding banget sih asli. Eh, Dan ceritanya belum kelar ya. ceritanya Waduh. belum kelar. Oke, kita cepet-cepet selesaiin yuk. Nyalain lagi, Nyalain tolong, lagi. tolong.
tadi sih kita benar-benar kita sumpah dari awal kita nggak ada niatan untuk ngebikin nih konten menarik atau apa, tapi ternyata luar biasa ya. Emang kita cuma mau eksperimen dan ternyata banyak banget hal yang Itu- kejadian ya. Itu benar-benar nggak masuk di logika gue sih. Lilin Iya. mati, kamera gue mati. Kamera mati udah 3 kali ya hari ini Iya. berarti. Yang gua tangan ton- gua ketumpahan. Yang gue tonton shit. dari konten-konten horor lain tuh Oh, gue pikir bohongan tuh nggak, Iya, kamera iya. mati tuh. Yup, ternyata kita udah buktiin sendiri. Wow, Ternyata beneran mati. wow. Oke, gue boleh lanjut guys? Lanjut. Kamera udah aman? Lanjut. Sound aman? Oke. Oh. Panas banget Itu bunyi apa? Oh, oke. jamnya. Gue jadi Parno. Oke, gue mau cerita salah satu kisah yang bikin gue percaya dengan hantu. Satu-satunya kisah sih sebenarnya. Jadi 2 tahun yang lalu, sebagai perkenalan, gue kerja di salah satu publisher game terbesar di Indonesia, dan ada aktivitas umum di mana setiap tahun gue harus mengunjungi Korea dan Cina. Kalau kalian kerja di perusahaan game pasti kalian tahu itu event apa. Jadi gue sebagai business director datang ke sana berlima. Sebutlah dengan Pak A, Pak K, Pak C, sama Pak T. Kita berlima karena mereka cowok, mereka satu kamar bareng, dan gue cewek, gue satu kamar sendiri. Saat itu di hotel kita itu memang udah agak tua. Jadi hotelnya tuh modelnya vintage banget, tapi ala-ala Romania kuno mungkin ya kalau bisa dibilang. Gue kamarnya sendirian di paling pojok. Ingetin guys, kuncinya adalah di paling pojok dan paling gede. Karena gue kayak egois gitu, kayak sumpah gue kayak mau muntah gitu sih dari tadi. Jadi gue di paling pojok, gue egois, kayak gue ngomong sama Pak A, CEO kita, Pak, gue kamar yang paling gede ya, gue cewek sendiri. Oh ya udah, dikasih dong. Klimaksnya apa? Ketika gue stay di sana 5 hari 4 malam. Jadi di malam, guys, Mati lagi. Oh, shit. guys. Sini gue jalan. Apa kita lanjut apa enggak nih? gue sumpah, gue Jadi lu udah 2 kali mati berarti. Yes. Lilinnya Boleh pinjam itunya nggak? nggak ada angin loh padahal ya. Oke. Jadi kisah gue adalah, gue lanjut ya, maaf gue pengen cepet-cepet nyelesain konten karena gue bener-bener gak enak banget. Jadi ketika gue di kamar paling ujung itu, pas gue mandi, jadi lu tahu kan ketika di hotel tuh di kamar mandi bawahnya tembus pandang tapi atasnya kayak di blur gitu. Jadi dari bawah tuh Oh gue iya, itu kelihatan hotel banget tuh, tipikal hotel. kelihatan ini tempat tidur. Tempat tidur. Dan iya. kayak yang gue bilang sendiri, gue paling ujung dan gue tidur sendirian. Gue mandi tuh, gue pede-pede banget, gue mandi aja. Di Cina ya, kejadiannya di Shanghai. Gue mandi, terus ketika mandi, gue ngeliat tuh ada kaki anak kecil goyang-goyang di ranjang. Aduh, gue ngerinding banget. Jadi terus gue pikir siapa? Lah, ini kok pengelola hotel gimana sih, maksudnya? Masa anak kecil dikasih masuk ke kamar gue sih? Dan setelah gue keluar, gue pergokan, itu nggak ada sama sekali. Oh. Gak cuman itu. Banget. Malamnya ketika gue mencoba tidur, itu di luar kamar gue kayak ada yang lari-lari. Gue kira mungkin Pak A belum bisa tidur kan, CEO gue, mungkin Pak A sama Pak K, direktur utama gue, lagi ngobrol depan ruangan gue. Gue keluar dong dengan ceria karena gue memang deket banget sama mereka. Pak, lagi ngapain? Gue buka pintu tanpa tahu ada siapa gitu di depan. Yang terjadi apa? Kosong. Wow. Sumpah, kamar gue paling pojok dan itu kosong. Itu nggak ada apa-apa. Jadi nggak mungkin ada orang yang masuk ya? Nggak mungkin ada orang yang lewat situ. Termasuk Pak A, Pak C, Pak siapa lah, nggak ada yang mungkin masuk situ. Klimaksnya, di hari terakhir gue stay di sana, gue balik pameran sekitar jam 10 malam. Gue balik, gue masuk ke kamar, gue tutup, gue pengen cepet-cepet karena gue udah kayak engap banget, gue pengen pulang. Ketika gue masuk, gue tuh ngerasa kayak, lo tau gak sih ketika kita masuk ke dalam stadion terus semua orang ngeliatin kita? Itu perasaan kayak gitu, itu perasaan Feelingnya kayak gitu ya? yang gue dapetin kayak gitu. Gue kayak, Wow. apa sih ini, kayak semua orang kok ngeliatin gue, kayak ada siapa gue coba ngeliat ke Dan sekeliling, kosong ya? dan kosong. Like tadinya gue pikir kayak ada penyelundup gitu, mungkin amit-amit ya mau nyulik gue atau apa, tapi ternyata nggak ada. Dan ketika gue nyadarin itu, gue langsung buka HP gue, setel lagu, dan tahu apa yang terjadi. Lampunya mati semua. Wow. Kalian tahu nggak sih ketika kita listrik kan kalau listrik di hotel, kalau kita masukin kartu jegrek itu listriknya nyala kan, alias nggak ada istilah kalau
ketika kartunya masih di situ terus lampunya mati tuh nggak ada sejarah kayak gitu. Ngerti gak? Tangkap Iya, gak iya, bayangan iya. gue? Dan itu mati semua. Dan gue berusaha nelpon Pak Kak, direktur utama gue. Wow. Gue berusaha nelpon ke dia, tapi yang gue lihat apa? Yang tuh? gue lihat layar handphone gue sinyalnya kosong. Padahal ada wifi. Oh, oke. Wifi putus, sinyal kosong. Gue nyoba nelpon siapapun nggak bisa. Bahkan gue nyoba telepon polisi Buset. nggak bisa. Jadi kayak gue Jadi yang gua tangkap adalah jadi ketika ada makhluk-makhluk astral itu mereka bisa menjedot energi gitu ya. yes, Komunikasi ya. sinyal Kayak Sinyal baterai, itu lah iya. anything Ya kita juga udah ngalamin kan berkali-kali ya, kerambau, iya. Wow. kamera terus Iya. mati-mati. Dan Lampu yang nyala-nyala. Jadi Dan Mati. lampu juga masih mati. ada, itu belum klimaks guys. Wow, Gue merinding apalagi banget tuh? di situ. Gue ngerasa kayak gue kelempar di dimensi lain. Ketika gue nggak bisa nelpon, apa sih yang lu lakuin pertama? Buka pintu kan? Iya. Gue Mati lagi. Mati lagi tuh. Mati lagi. Bisa lihat. mati lagi guys. Mati lagi. Ya kan? Coba nyalain yuk, kita sambil buru-buru selesain di sini. Gue nggak enak banget, jadi gue sambil cerita Oh, ada sambil ya? Coba di lu sini. nyalain deh. Gua dari tadi udah kena panasnya lilin ini udah berapa kali ini nih. aja, gue pakai. Yang udah nggak kehitung sih berapa kali tadi gue itu terakhir 5 kali. Tapi lampunya juga tadi sempat mati 2 kali ya. Dan lilinnya juga nggak sampai di situ, lilinnya juga mati-matian mulu. Jadi Iya. kita juga Gue selama ini ngira konten horor itu tuh cuman kayak apa ya, kayak selama ini gue pikirnya konten horor itu ya cuma settingan aja ya. kayak this is the night that made us believe gitu. Ya ini Sama malam sesuatu. ini stereotyping Pengalaman itu banget sih gue. jadi terbuang sih. Iya. Gara-gara gue ngerasain sendiri gitu apa yang kita alamin sekarang gitu. Iya. Dan bahkan sampai sekarang Panji tuh belum balik. Gue nggak tahu dia gimana. Gue khawatir banget. Abis ini gue bakal check up on him sih. Yap, Oke, bener. kamera udah rolling? Kamera udah nyala ya. Oke, gue lanjut ya. Jadi terakhir tadi kan sampai handphone gue nggak bisa di telepon kemana-mana. Dan Dan lu ketika keluar. buka pintunya terkunci. Oh gitu. Jadi Literally Gimana tuh? terkunci. Gue nggak gedor-gedor, gue nendang pintunya, gue teriak-teriak. Karena gue kebetulan lulusan sastra Cina ya, jadi gue teriak, gue pakai bahasa Cina, gue teriak, shit. gue Sumpah itu. manggil, gue nelpon. Terus ketika gue panik tuh, gue buka-buka nggak bisa, gue nelpon ke resepsionis di telepon yang di samping bangku. Ketika gue telepon, tau nggak? Mm-mm. Kalau ketika kita nelpon tapi saluran sih bukan dia tutut gitu kan, ini hening gitu aja, kayak hubungan kayak nggak terkoneksi gitu loh. Jadi kayak gue seolah terlempar ke dimensi Bener-bener lain gitu. sinyalnya hilang sama sekali ya sinyalnya. Tadi ada bunyi keruk di situ. Lu denger gak sih? Jujur aja gue Gue nggak denger serius sih. sumpah. Oke. Jujur aja gue nggak denger. Lanjut ya. Lanjut. Next ya. Oke. Jadi gue ngerasa terlempar di dimensi lain. Terus tiba-tiba tightness in my chest, kayak apa sih, kayak enak yang di badan gue itu tiba-tiba ngilang, kayak plong, kayak gitu aja. Terus tiba-tiba lampu nyala sendiri tanpa gue apa-apain, sinyal gue muncul lagi dan pintu bisa dibuka. Guess what, ketika HP gue nyala itu ada 10 chat dari Pak T, ada 5 chat dari Pak C. Jadi kayak mereka tuh udah ngehubungin gue karena sejam itu tuh gue harusnya ketemu mereka di bawah untuk belanja di supermarket. Jadi memang sinyal gue hilang saat itu. Dan tiba-tiba nyala aja ya. Dan tiba-tiba nyala, dan parahnya ketika gue telepon mereka, gue nanya, guys kenapa sih kalian tadi? Gue udah teriak-teriak, gue udah marah-marah, kenapa kalian gak bukain pintu? Hah, marah-marah apaan? Gue gak denger, kamar lu tenang-tenang aja, kamar lu lampunya nyala. Wow. Wow. Itu merinding banget Itu momennya. merinding banget. Terus gue cerita ke emak gue, dan dia bilang, sumpah Sil, lu untung masih hidup sampai sekarang, kalau nggak mama kehilangan anak ngomong kesayangan sih. Dan beberapa hari kemudian gue cerita sama CEO gue, Pak A. Gue cerita kayak, Pak ini ada gini loh. Dan tau nggak Pak A bilang apa? Saya sih nggak percaya hantu ya Sil, tapi ya untung deh kamu selamat. Dan ya mungkin manusia memang seperti gue ya dulu ya, takabur. Jadi kayak kita memang nggak percaya sesuatu sebelum kita ngalamin langsung. Yap. Ini sambil gue ceritain aja kayak darah gue tuh kayak naik ke atas gitu, kayak ngerinding banget. Gue nggak percaya gue ngalamin itu semua, dan gue nggak percaya hari ini gue ngalamin ini semua lagi. Gila sih. Kayaknya itu aja deh, gue tiup lilin gue sekarang. Oke, jadi tadi cerita gue udah selesai dan gue sengaja buru-buru naruh lilin gue ke bawah karena gue takut banget. Kita lanjut ke Franz. Yap, oke. Cerita horor ya. Gua bukan tipikal orang yang ini ya, yang bisa lihat hantu apa segala macem. Gua nggak pernah ngelihat hantu secara langsung atau
atau berhubungan dengan yang gaib gitu nggak pernah. Cuman gue ada satu kejadian lebih ke sound, lebih ke suara. Jadi di rumah tante gue, ini gue cerita yang seingat gue ya. Jadi di rumah tante gue itu di kamarnya tuh, ya kamarnya di lantai 2 dan cukup ya nggak begitu gede ya, agak sempit. Nah di kamar itu tuh tante gue udah tinggal di sana lama banget, udah mungkin 10 tahunan, dan fine aja, nggak ada apa-apa. Di suatu hari tuh tiap malam udah gitu spesifik lagi jamnya jam 2 apa jam 3 itu ada lagu gitu, ada ya instrumen musik nyala sendiri gitu, dan itu nggak tahu dari mana sumbernya, nggak tahu dari mana, semua orang pada kebingungan gitu, itu dari mana, masa dari radio apa dari apa gitu, kan nggak ada gitu, paling ada TV doang dan mati TV-nya gitu. Nah itu berlangsung cukup lama juga tuh, kalau nggak salah sampai seminggu gitu terus gitu tiap hari. Cuy, catball. Catball-nya nyala lagi. Catball, kamera. Ini selalu nyalanya di sini nih, gue nggak tahu. Padahal kita nyebar kamera banyak, nyebar catball banyak banget. Sumpah gue merinding. Yep. Sorry banget nih Frans, gue potong Frans. Iya mendadak banget nyalanya. Iya mendadak banget. Gimana? Udah mati lagi. Oke. Gimana gue bisa lanjut lagi? Lanjut kali ya guys, lanjut ya. Biar buru-buru selesai ya. Oke, lanjut Frans. Oke, jadi bunyi itu ya seminggu ya, terus-terusan kayak gitu. Akhirnya gue nggak percaya. Gue kan emang orang yang tipikal yang nggak terlalu percaya, nggak bisa gue lihat langsung ya. Gitu. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk nginep di sana gitu. Padahal ya mereka suami istri kan berdua, of course. Udah gitu gue akhirnya nginep di sana, jadi kita bertiga gitu. Nah di malam itu gue sengaja emang nggak tidur gitu. Gue pengen membuktikan apa bener ada suara kayak gitu, ada ya kayak lagu gitu sih, lagu Chinese zaman dulu gitu. Nah benar, ternyata setelah gue sempet tidur dulu bentar sampai jam 2, udah gitu jam 2 gitu gue pantengin sampai jam 3, dan jam 3 malam itu nggak tahu kenapa entah dari mana suara itu muncul. Emang jam 3 tuh witching hour ya ternyata ya? Witching hour ternyata ya. Iya, gue baru tahu istilah itu, dan iya seingat gue sih jam 3 ya, kalau gue nggak salah jam 3 itu. Nah itu bunyi gitu. Terus kita nyariin di mana nih suara, dan nggak ketemu sumber suaranya gitu. Ya tapi gue nggak tahu ini horor apa gimana ya, tapi ini tuh nggak mengganggu apapun gitu, enggak. Cuman maksudnya aneh aja, tiba-tiba ada suara gitu tengah malam kan. Dan kalau nggak salah sampai hampir semenit gitu sih suaranya sih, kayak lagu gitu. Kalian tahu lagu lah, lagu Chinese gitu Chinese ya, zaman dulu. Mandarin gitu zaman Iya. dulu ya. Nah itu ternyata oke, gue dengar kan, habis gue dengar ya udah emang nggak terjadi apa, cuman gue aneh banget sih. Dan ya udah itu terjadi berlangsung selama sebulan. Setelah sebulan dia hilang gitu aja. Mungkin Udah. gak sih, Dan nggak terjawab misterinya sampai kayak sekarang. dia tuh cuma mau nunjukin their existence Bisa gitu. jadi banget. Iya, jadi itu juga bisa jadi satu pelajaran Iya. buat kita ya penonton, Iya. bahwa kita harus menghormati segala ciptaan Tuhan apapun bentuknya. Dan atau untungnya lihat. itu nggak mengganggu ya. Ya. Untungnya itu nggak mengganggu. Dan gue udah denger sendiri sih waktu itu, emang gue dengar tuh dari mana, gue juga bingung gitu. Nah mungkin itu sih kisah horor yang gue bisa ceritain kalau dari gue. Soalnya gue kurang banyak referensi kalau tentang horor. Yap, itu paling. Semoga Jadi setelah ini makin banyak kisah horor ya Frans, dengan ikut di Ghost Made Me Do It ini, kayaknya kita bakal dapat banyak banget cerita Ya horor. kita bakal dapat cerita horor, tapi kalau bisa nggak mengganggu gitu kan. Iya. Oke, aku tiup ya sekarang ya. Oke, sekarang kita lanjut ke Hari. Wow. Hari yang lilinnya mati melulu. Udah berapa kali tadi? 2 apa 3 kali? 3 kali ya. 3 kali mungkin ya. 3 kali mati. Jadi untuk mempersingkat kegiatan kita yang sekarang, karena gue juga udah mulai ngeri juga sebenarnya. Tadi di belakang dengar ada suara-suara desis gitu. Jadi sebenarnya gue orang yang kurang berpikir spiritual atau mistik atau apa gitu, lebih materialis, lebih apa yang nyata gitu. Gue percaya nggak percaya, tapi mungkin ceritanya dibanding cerita-cerita yang lain agak terlalu cemen sih sebenarnya. Kayak jadi sebenarnya ceritanya pendek banget sih. Jadi waktu itu gue lagi ke rumah temen,
lagi mainan laptop dia, denger lagu dari Spotify, lagunya nggak bisa digede-gedein, gue keluar gitu ngambil makan atau ngambil makanan minum gitu sebentar, sekalian ngobrol sama temen gue itu. Nggak sekitar 10 menit kemudian gue masuk lagi, ternyata itu audio udah paling gede sendiri. Udah Siapa yang gedein? Nggak ada. di dalam kamar, di dalam rumah pada saat itu nggak ada siapa-siapa. Oh gitu, kosong. Iya, kosong sama sekali. Berarti memang terbukti tuh entitas tuh bisa menggerakkan Gelombang ya, gelombang gitu. elektronik. Gue juga baru belajar ini sekarang nih. Ternyata tuh ya kayak gitu, makhluk itu bersentuhan dengan gelombang magnetik mungkin, atau radio, atau ya kayak baterai segala macam. Interdimensional. Kayak internet bahkan bisa ya. Iya. Berarti ya, gue belajar dari hari ini Iya. itu sih. Interdimensional. Setelah ya Lanjut. tiba-tiba gede sendiri, udah gitu. Terus saat itu apa yang lu lakuin ketika tahu itu? Gue mungkin berpikir secara logis mencoba saja ya mungkin ada di laptopnya teman gue itu kayak ada gangguan atau apa, tiba-tiba jadi bisa nyala sendiri. Tapi ya ini juga sih, apa, pas gue coba-coba gedein sebelumnya nggak keluar suara sama sekali. Tiba-tiba pas gue keluar terus masuk lagi udah gede sendiri. Dan setelah gede lu coba kecilin lagi apa gimana? Ya gue kecilin lagi biasa gitu. Tapi yang bikin gue bingung ya itu, tiba-tiba audionya bisa ini sendiri sih, keras sendiri. Ini last candle nih, kalau Last kita candle. matiin terus ada sesuatu, Diap. semoga kita baik-baik aja. Papa mama kita sayang kalian. Koko Crush, gue sayang sama lu. Semoga banget ya. Siapa ya, lu nggak boleh tahu lah. Oh gitu. Iya. Oke, ini saat-saat yang menegangkan ya. Oke, Oke, kita tiup. 1, 2, 3. That's it. That's it. Oke. That's it. Kita tunggu sebentar, mungkin siapa Kita tahu tunggu ada sebentar. sesuatu. Oke. Kamera satu kamera mati tuh. Satu kamera mati. Kamera mati. Oke. Itu udah Satu jadi kamera salah satu mati. pertanda. Gila. Gila. Ini the night that that make us believe banget ya. Gue awalnya nggak percaya, sumpah. Gila ternyata. Tapi gue respect ya sama arwah-arwah yang mati lagi ya. Mati lagi. Sekarang sound mungkin masih nyala. Sound masih nyala ya. Sound Iya. masih nyala. Bener-bener kita respect sama semuanya dari sini. Ya, kita bukan Makhluk mengganggu yang nampak maupun tidak nampak kita respect banget. Jadi ya kita mohon maaf juga kalau kita sekiranya kita syuting malam ini bikin kesalahan gitu, kita mohon maaf. Ya, mohon maaf. Tapi kita nggak ada niatan sama sekali untuk itu. Gitu. Oke, mungkin itu dari gua sih. Gue belum merinding banget. Kamera udah nyala belum? Kamera udah nyala lagi. Oh, udah nyala. Oke, Udah tadi nyala tadi lagi, sempat sumpah. mati ya. Tadi rolling ya. Tadi Rolling. pas kamera mati, gue pengen banget nunjukin ke kalian, tapi nggak tahu ini di otak gue doang atau enggak. Pas hari matiin lampu terus kita kan diam sejenak tuh. Pas kita mati lampu diam sejenak, gue lihat ada anjing hitam lari di sana. Di sini emang ada anjing nggak sih? Oh ya? Nggak ada anjing. Coba kamera bisa zoom ke sana mungkin. Coba. Siapa tahu anjing beneran gitu kan ya? Yang ada kucing sih tadi. Kucing. Tapi kucing beneran kan? Kalau itu kucing beneran. Oh, itu kucing beneran. Iya. Yang gue lihat tuh Kalau kayak anjing gua nggak lihat. kayak anjing lari ke arah sana, dan itu juga ada ops tuh di daerah sana sih. Kamera bisa lihat ke sana. Coba bisa lihat. Coba lihat juga, Hel. Ketangkep gak? Nggak ada apa. Nggak ada ya. Biasa Nggak kayak dapet ya? gitu-gitu memang. Mungkin sebelum penutup nih, mumpung gue udah nggak enak badan banget, kita coba pakai dowsing rod sekali lagi kali ya. Setuju nggak? Boleh, setuju. Gue janji bakal ajarin kalian caranya pakai ini setelah ini. Karena gue Siap. juga nggak mau gue terus yang pakai. Siap. Buat teman-teman yang nggak nonton episode kita yang sebelumnya, dowsing rod ini adalah alat yang kita ekspor apa impor ya bener? Impor. Nggak dari Indonesia ya berarti ya? Yes. Dimasukkan ke Indonesia dari luar Iya. negeri. Gue impor dari US, jadi pernah dipakai teman-teman gue Ghost Hunter juga dari US, UK dan Romania. Ini pernah dipakai. Ini adalah pendeteksi gelombang elektromagnetik yang bisa mendeteksi ke arah mana nanti ada hantu di sana. Kita let's say nggak cuma hantu doang, karena ini di abad ke-80 dipakai untuk orang tambang ya. Ya, gue nggak lama-lama lagi, karena dari tadi temen gue udah ngodein di samping kayak, ayo cepet sih lu jangan kebanyakan ngomong. Oke, kita langsung aja ya. Cara pakai alatnya begini, jadi ini benar-benar nggak ada katrolnya, ini benar-benar bisa bergerak. Bisa. Yes.
Oke. Sorry banget teman-teman, gue akan coba panggil entitas di sini lagi, gue akan coba panggil para hantu di sini lagi sekali lagi untuk terakhir kalinya. Siapa tahu kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Dan gue tahu banget kalian udah pengen cepet-cepet udahan. Gue minta maaf banget ini demi. Nggak apa-apa, kita lanjut satu kali lagi. Oke. Last time yang ini. Oke, yuk. Hari kenapa hari? Kenapa ada apa di sana? Ada apa? Tuh ada apa? Yang mana? Tuh itu apa sih? Yang mana? Tuh, sana. Batu. Nggak kelihatan gua. Mungkin our minds playing in our Iya, head iya. kali ya, mungkin Iya. karena kita udah mabuk banget Aman, saat aman. ini. Yap. Oke, yuk kita coba. Terlalu lama di sini kita diusir. Apabila ada hantu, entitas, elemental, atau apapun di daerah sini ingin berkomunikasi dengan kita, dimohon untuk bisa menggerakkan alat yang ada di tangan saya. Guys, tangan gue ngerasa kaku. Di sini kayak ada yang megang. Di sini kayak ada yang megang, sumpah ini Jadi kayak ada yang gimana? megang. Wow. Gue nggak tahu. Kita coba ya. Apabila kalian ingin berbicara dengan kita, silangkan tongkat ini. Dan apabila kalian tidak ingin berbicara dengan kita, silahkan jauhkan tongkat ini. Lihat guys, gue benar-benar nggak gerakin. Ini tuh benar-benar bergerak sendiri. Gue nggak bisa. Gue mau gerakin kayak gimana juga nggak bisa. Kayaknya ini udah bener banget deh guys. Kita kayaknya udah Kayaknya diusir. kita udah diusir sih, kita emang udah diusir. terlalu lama di sini. Yap. Yuk kita Mungkin. keluarkan saudara-saudara. Yap. Oke, gue tutup dowsing rodnya dulu, takutnya nanti ada yang ke bawah. Oke. Setelah tadi kita coba dan dowsing rodnya tidak ada respon, kita akan coba terakhir kali lagi. Kita akan coba terakhir kali lagi apakah mereka memang ingin berkomunikasi dengan kita atau tidak. Kita akan coba. Apabila ada hantu, elemental, entitas, atau apapun namanya di daerah sini, dan kalian tidak ingin berkomunikasi dengan kita, tolong silangkan dowsing rod ini dan kita akan segera pergi dari lokasi ini sekarang juga. Tuh, silang. Wow. Oke, jadi itu kayaknya jadi sebuah jawaban karena kita Yap. udah 2 kali nanya. Udah 2 kali nanya dan terjawab semuanya. Yang satu gue bilang suruh buka dan dia buka, yang satu gue suruh silang dan dia silang. Ini sumpah ini benar-benar nggak bisa kita kontrol guys. Bahkan apa ya, jempol gue aja tuh nggak bisa kontrol. Jadi memang ini bergerak sesuai dengan apa yang ingin ditunjukkan oleh entitas itu, gitu. Kayaknya gue akan tutup dowsing rod ini dan mungkin kita coba berdoa bersama lagi supaya, kayaknya asam lambung gue naik deh. Kita akan berdoa bersama lagi dan kita Oke, tutup kita berdoa. sesi kali ini. Yuk kita pegangan tangan yuk. Yuk. Apabila ada hantu, entitas, arwah, elemental, dan apapun yang ada di sini, kami berterima kasih karena telah mengizinkan kami melakukan syuting Ghost Made Me Do It di sini. Dan kita mohon maaf apabila ada kata-kata atau perbuatan kita yang tidak mengenakan. Kami persilahkan kalian semua pulang ke peristirahatan masing-masing. Dan jangan ada yang mengikuti kami pulang. Kami berharap agar kalian semua hidup berbahagia dan bahwa semua makhluk hidup berbahagia. Kami harap tontonan ini akan menjadi edukasi bagi para penonton agar sekiranya kalian mempercayai bahwa apapun yang ada di sini adalah nyata dan bukan editing. Kepada para hantu, elemental, arwah atau apapun namanya, kita memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Semoga Tuhan semesta menjembatani kalian untuk pergi ke alam bahagia. Oke guys, Oke. kayaknya saat ini sampai situ dulu. Kita udah benar-benar gak enak Sampai badan. sini aja, ayo. Sebagai info, Panji sampai sekarang belum balik, kita nggak tahu dia ada di mana. Dan yang tadi terakhir kita dengar update-nya dia muntah-muntah. Dia muntah-muntah Di dan kita habis ini langsung segera cari dia karena kita nggak tahu dia di mana sekarang, dan ini kan di tengah kuburan ya yang cukup gede. Wow, kita nyari dia dulu. sekarang. dan gosipnya gue baru dengar tadi ketika kita istirahat katanya ada yang pernah kesurupan di sini. Oh ya? Iya. Oh, Gue baru dengar itu tadi. gue baru tahu juga. Iya. Kita kayak mesti cabut sekarang. Kita sih. tutup ya, kita Kita tutup. tutup. Terima kasih buat para penonton, buat para penggemar kita. Tidak ada makhluk yang sempurna di dunia ini. Kami tidak sempurna. Kami hanyalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Begitupun dengan para hantu, para entitas, para elemental. Kita semua tidak ada yang sempurna. Dan kita berharap bahwa tontonan ini bukan menjadi sebuah aib, bukan menjadi sebuah hal yang melanggar, tapi menjadi sebuah edukasi bagi kalian semua bahwa
pada dasarnya kehidupan dan kematian hanyalah dijembatani oleh sebuah benang tipis, dan kita selalu mengingat bahwa ketika kita meninggal, kenapa Panji? Panji tadi balik terus nunjuk-nunjuk ke belakang gitu. Oke, kita tutup aja ya, Sebelum Oke. itu gue pengen tambahin kalau ya kita dan alam yang seperti itu hidup berdampingan ya. Walaupun gue nggak pernah lihat mereka, ya gue yakin banget kita hidup berdampingan, dan kalau kita tidak ada maksud mengganggu, ya niscaya juga nggak bakal terjadi apa-apa sama kita ya, gitu. Dan apalagi yang tadi ngomong-ngomong ya. Kita saking udah gemeternya ya, Iya. Ini sumpah dingin banget di sini. Ya, Padahal mungkin- pengap lu panas nih. Yuk, cepetan. Oke, terakhir deh, kita respect buat semua arwah-arwah yang ada di sini, dan kita berharap semoga setelah selesai ini nggak ada yang mengikuti atau mengganggu kita. Pokoknya buat semua arwah yang di sini bisa tenang di alam sana. Amin. Udah, that's it. Amin. Oke. Nantikan video selanjutnya di minggu depan di lokasi yang berbeda, dan kita akan terus update video ini. Jadi jangan lupa untuk follow, komen, dan subscribe di bawah ini. Jangan lupa tinggalkan komen apabila kalian melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Oke. Gue Sweat Duit pamit sampai di sini. Sampai Sampai di sini. jumpa. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ya, ciao. See you.